Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan memecat Ketua KPU Hasyim Asyari karena terbukti melakukan tindak asusila terhadap seorang wanita anggota PPLN Den Haag Belanda. Ya, putusan ini merupakan klimaks dari serangkaian sanksi yang diberikan DKPP kepada Hasyim Asyari. Komentar pilihan liputan 6 pagi atau Kopi Pagi akan membahas sepak terjang Hasyim Asyari selama menjadi Ketua KPU. Perhatian publik kembali tertuju ke lembaga penyelenggara pesta demokrasi di negeri ini. Ya, KPU. Beberapa hari yang lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu resmi mencopot Hasyim Asyari dari jabatannya. Sang ketua terbukti melakukan tindak asusila. Pencopotan ini juga serangkaian dari sanksi-sanksi yang pernah diterima oleh Hasyim Asyari. Lantas bagaimana sepak terjang Hasyim Asyari dalam menakodai KPU yang berujung dipecat akibat syahwat? Saudara, bersama saya Enggar Bagus dan juru kamera Imam Rohmat. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Putusan inilah yang membuat karir Hasyim Asyari di KPU berakhir. Hasyim yang tidak hadir dalam sidang DKPP dipaksa lengser dari jabatan Ketua KPU yang telah diemban sejak tahun 2022. DKPP menilai Hasyim terbukti bersalah dalam perkara tindak asusila terhadap salah seorang wanita anggota PPLN Den Haag yang dilakukan di kamar hotel. DKPP juga minta Presiden Joko Widodo melaksanakan putusan paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Di persidangan terkuak, asmara terlarang antara Hasyim dan pelapor bermula sejak Juli 2023. CAT dan Hasyim bertemu saat bimbingan teknis Panitia Pemilihan Luar Negeri di Nusa Dua, Bali. Pertemuan CAT dan Hasyim berlanjut di Jakarta. Di bulan September, Hasyim membelikan tiket pesawat Belanda Indonesia untuk pelapor. Tindak asusila terjadi di bulan Oktober saat kunjungan kerja Hasyim ke Amsterdam, Belanda. Sejak saat itu, komunikasi tidak terputus. Karena Hasyim tidak menepati janji untuk menikahi pelapor, pelapor memutuskan mundur dari PPLN Den Haag pada Februari lalu dan melaporkan kasus ini ke DKPP. Tak hanya perlakuan khusus, ada pula sederet fasilitas yang disediakan Hasyim bagi CAT. Tiket pesawat Jakarta Belanda sebanyak 3 kali dengan total 100 juta rupiah. Hasyim juga menyatakan siap membiayai keperluan pelapor selama di Jakarta, termasuk tiket pesawat dan makan di restoran seminggu sekali sebesar 30 juta rupiah per bulan. Ada pula unit apartemen di kawasan Kuningan, serta antar jemput pelapor dengan mobil dinas. Di sidang DKPP, CAT menangis saat mendengar pembacaan putusan. Walau air mata menetes, CAT sangat puas dan lega mendapatkan keadilan yang diharapkan. Saya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Di kantor KPU, tidak banyak tanggapan yang keluar dari mulut Hasyim Asyari. Mantan Ketua Banser Jawa Tengah ini hanya mengucapkan terima kasih kepada DKPP atas putusan yang memberhentikan dirinya. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu.
pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi putusan DKPP, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah menghormati keputusan yang telah diketuk DKPP. Meski mengakui belum menandatangani Kepres pengganti Ketua KPU, Presiden Jokowi menjamin penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan digelar November mendatang akan tetap dilaksanakan dan tepat waktu. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Tidak hanya kepala negara, masyarakat juga menanggapi Hasyim yang dipecat dari Ketua KPU karena syahwat. Sangat menyayangkan ya, artinya bahwa seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan kedudukan sangat bermartabat, tapi bertindak yang tidak sewajarnya dan tidak selevelnya kalau menurut saya. Itu aja menurut saya. Jadi sangat tidak etis dan tidak amanah. Menurut saya udah sepantasnya seperti itu kok. Kalau mau cari adil yang gimana lagi? Ya kan? Cuman kan pertanyaannya dicopotnya kenapa setelah pemilu selesai? Sebelum pemilu udah ada loh aduan-aduan seperti itu. Ya kan? Bahkan udah di TikTok aja udah bersebaran. Apa mau ganti seseorang untuk melegalkan seseorang lagi yang bakal mencalonkan kepala daerah? Ada kan kayak gitu kan pasti, namanya politik. Sangat disayangkan sih ya dengan tindak asusila tersebut karena ya seharusnya memang dihukum semestinya begitu. Dan juga itu kan tindak asusila yang sangat disayangkan semua orang ya. Jadinya memang sudah seharusnya. KPU yang dicopot nih gara-gara tindak asusila. Kalau saya sih setuju ya, karena kredibilitas KPU itu ya bisa dilihat ya salah satunya dari ketua KPU-nya. Jadi pencopotan ketua KPU oleh DKPP itu menurut saya udah langkah yang paling tepat, Mas. Pak Hasyim Asyari. Sebetulnya Bapak Hasyim Asyari itu orangnya enak ya, baik ya. Ya kemungkinan mereka penilaiannya juga ada yang bagaimana gitu. Ya kalau memang terbukti dan itu ya sangat menyayangkan sekali karena beliau kan ketua KPU. Seharusnya kan lebih baik lagi untuk depannya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Harta, tahta, dan wanita. Ketiga kata itu seharusnya bisa membawa kesuksesan. Tapi justru bisa sebaliknya. Harta, tahta, wanita juga bisa membawa kehancuran. Sudah banyak pejabat atau orang-orang penting lainnya yang terangkat akibat harta, tahta, dan wanita. Namun, tidak sedikit juga yang terjatuh akibat tiga kata tersebut. Begitu juga sosok Hasyim Asyari. Kesuksesannya dalam menyelenggarakan pesta demokrasi Februari lalu tercoreng akibat kasus asusila. Bisa dikatakan bahwa keputusan DKPP beberapa hari yang lalu merupakan klimaks dari karir Hasyim Asyari. Karena bukan sekali dua kali, DKPP telah menjatuhkan sanksi berkali-kali kepada KPU di bawah kepemimpinan Hasyim Asyari. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Kutipan khutbah ini disampaikan Hasyim saat diamanatkan menjadi khotib sholat Hari Raya Idul Adha di lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah, 17 Juni lalu yang dihadiri Presiden Jokowi. Hasyim yang juga pernah mengenyam ilmu agama di salah satu pesantren di Purwokerto tahun 1991 sampai 1995 mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk memaknai Idul Adha sebagai menghilangkan sifat-sifat hewan di tubuh manusia. Jauh sebelum putusan DKPP terkait asusila terhadap salah seorang wanita anggota PPLN, Hasyim juga bisa dibilang sering mendapatkan peringatan dari DKPP. Di antaranya, Hasyim ditengarai menjalin hubungan khusus dengan Hasnaini Muin atau yang dikenal wanita emas. Hasyim dilaporkan ke DKPP oleh Hasnaini yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Republik I atas tuduhan yang sama melakukan tindak asusila. Akhir Oktober 2023, DKPP memberikan sanksi peringatan keras terhadap Hasyim karena menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keterwakilan bakal calon anggota legislatif perempuan agar mencapai 30% sesuai amanat Undang-Undang tahun 2017 tentang pemilu.
DKPP menjatuhkan sanksi lebih berat ke Hasyim karena dinilai tidak mampu menunjukkan kepemimpinan yang profesional. Beberapa hari sebelum pemilu serentak 14 Februari digelar, Hasyim beserta komisioner lainnya dinyatakan DKPP telah melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden dan mengikuti tahapan pemilu. Hasyim mendapat sanksi peringatan keras terakhir dari DKPP. Rapat pleno komisioner KPU yakni Agus Melas, Muhammad Afifuddin, Betty Epsilon, Yulianto Sudrajat, Persadaan Harahap, dan Idam Kholik memutuskan PLT Ketua Pengganti Hasyim Asyari diemban Muhammad Afifuddin. Penunjukan PLT Ketua ini segera digelar sebelum 1 kali 24 jam untuk memastikan tugas dan program organisasi berjalan maksimal hingga pemilihan ketua definitif. Secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas Ketua KPU Republik Indonesia. Tentu bukan hal yang mudah, tapi harus kita hadapi secara bersama-sama. Walau hanya sementara dan masih menunggu siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan di KPU, tentunya masyarakat berharap agar pemangku jabatan Ketua KPU mengambil pelajaran dan lebih baik dari pendahulunya, karena dalam waktu dekat pilkada serentak akan digelar. Yang pasti lebih jujur, lebih bisa melihat ya mana yang harus ditindak lebih cepat, mana yang harus dipertimbangkan. Ketua KPU pengganti nih gimana Mbak? Harusnya seperti apa? Yang pastinya harus sesuai dengan yang diinikan masyarakat ya, harus lebih baik lagi pastinya. Nggak usah cari yang backgroundnya bagus-bagus lah, cari yang mampu aja dan totalitas untuk menyelesaikan satu masalah aja. Kalau untuk cari yang mampu, background banyak itu banyak, tapi cari yang mampu saya rasa sedikit sulit. Bukan sulit, pasti bisa. Jawabannya pasti sedikit sulit, cari yang mampu. Kredibilitas yang penting. Yang pastinya bisa membimbing badan negara ini yang lebih baik sih pastinya ya. Kita kan berharap setiap badan pusat itu menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Jadi harusnya yang bisa tegas dan bisa membawa perusahaan itu membawa badan negara ini lebih baik di mata masyarakat seperti itu sih. Dan tentunya figurnya itu profesional dan dia juga bisa tahu apa yang harus mereka kerjakan, dan mereka kan akan jadi pejabat publik ya. Harusnya dia juga bisa jadi contoh, bukan hanya perilakunya, bukan hanya tindakan aja, tapi perilakunya juga harus bisa jadi contoh buat orang-orang lain. Sekarang bagaimana rakyat bisa percaya ya kalau misalkan penyelenggara untuk KPU-nya aja bertindak seperti itu gitu. 6 komisioner KPU telah resmi menunjuk pelaksana tugas Ketua KPU untuk melanjutkan estafet pekerjaan yang besar, yakni menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada November yang akan datang. Tentunya kita semua berharap bahwa pengganti Hasyim Asyari merupakan figur yang memiliki integritas tinggi serta sosok yang mampu membawa KPU terhindar dari segala prahara. Saya Gar Bagus dan juru kamera Imam Rohmat, terima kasih telah menyeruput Kopi Pagi bersama-sama pada edisi kali ini. Sampai jumpa di Kopi Pagi edisi berikutnya dan salam SCTV.